Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ketemu lagi dengan pembahasan fikih di kitab Fathul Mu'in. Ini kitabnya. Kitab Fathul Mu'in yang bahas tentang sholat sunnah. Kemarin sempat saya bahas sholat sunnah rawatib. Sekarang kita lanjut dengan sholat sunnah witir. Sebelumnya ini ada keterangan tentang sholat sunnah rawatib yang muakkad. Artinya muakkad itu tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah selalu melakukan sholat sunnah rawatib tersebut. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Tambihun ay hada tanbihun. Yajusu wenang apa takhiru rawatib al-qabliyati. Ngakhirake sholat sunnah rawatib al-qabliyah anil fardi saking fardu. Fatakunu anono apa rawatib qabliyah iku adaan tadi ada. Jadi gini. Kan kalau ada sholat sunnah qabliyah, anggaplah sholat sunnah qabliyah duhur ya. Sholat sunnah qabliyah duhur itu sholat sunnah qabliyah duhur itu kan dilakukan sebelum sholat duhur pada umumnya. Tapi boleh dalam redaksi Fathul Mu'in itu boleh melakukan sholat sunnah qobliyah duhur itu setelah sholat fardu. Tetap dikatakan ada, bukan qada, tetap dikatakan ada. Alasannya nanti akan dijelaskan. Waqad yusanu dan teman-teman dan sunatake apa takhir kaan hadaro kaya nyento hadir sapa wong wassalatu hale utawi salat iku tukamu dan iqamake apa shalah au qurubat atau yento park apa iqamatuha iqamah salat bihaisu kalawan sekirane lau istagola lamun ketungkul sapa man biha kalawan salat biha kalawan rawatib qabliyah biha kalawan rawatib salat rawatib qabliyah ya futuhu mongko mongko put atau mongko akan habis sapa wong mongko habis ing wong yafutuhu mongko akan habis akan selesai ing wong apa taharrumul imami tabiratul ihrami imam fayukrahu mongko den makruhake apa asyuru tuminda atau nglakokaken via yang dalam mengkono tadi itu via yang dalam rawatib qabliyah ketika waktunya mau habis, mau waktu sholat, maksudnya ketika iqamahnya mau dikumandangkan. Jadi takbiratul ihramnya itu takbiratul imam nanti akan tidak akan dapat takbiratul ihramnya imam, maka dimakruhkan. Ini ada keterangan lagi lah takdimu ba'diyah. Orang wenang apa takdimu ba'diyah disiake salat sunnah rawatib ba'diyah alaihi ngatasi fardu. Jadi kalau qabliyah kan bisa didahulu, bisa setelahnya fardu itu dikatakan ada. Tapi kalau ba'diyah itu nggak boleh mendahulukannya setelah sebelumnya fardu. Jadi ba'diyah dilakukan sebelumnya fardu itu nggak boleh. Kenapa? Li adami dukhuli waqtiha, karena ora anane mlebune waktune ba'diyah, karena tidak belum masuknya waktu ba'diyah tersebut. Terus wakada pada khurujil wakti, pada khuruj wakada lan mengkono tidak boleh mentakdimu ba'diyah, tidak boleh mendahulukan ba'diyah
ba'da dilakukan pada awal fardu, sebelum sholat fardu, itu ba'da khurujil waktu ala auja, setelah selesainya atau setelah selesainya waktu atau selesai keluarnya waktu. Jadi ba'da itu nggak boleh dilakukan ketika waktu sholat duhur ya. Waktu sholat duhur selesai itu ba'da tidak boleh dilakukan sebelum sholat fardu atau dilakukan setelah waktu duhur selesai, itu nggak boleh. Alal auja, pendapat ini merupakan pendapat yang unggul, yang lebih unggul, yang lebih auja. Wal muakkad utawi salat sunat muakkad, yang tadi yang dijelaskan. Muakkad itu kan istilahnya itu salat sunnah rawatib, yang salat sunnah rawatib muakkad yang tidak pernah ditinggalkan oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu selalu melakukannya. Ada yang ghairu muakkad, ada yang tidak. Selain muakkad itu Kanjeng Nabi kadang melakukan, kadang tidak, itu ghairu muakkad. Kalau muakkad itu Kanjeng Nabi benar-benar melakukannya terus, nggak pernah ditinggalkan. Ini wal muakkadu tapi salat sunnah kang den kuatake minal rawatib saking bira-bira rawatib, salat sunnah rawatib iku isrun, ada 10. Wa huwa lan utawi isrun 10 tersebut yaitu rakaataini qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh, wa duhurin lan 2 rakaat sebelum duhur, wa ba'dahu lan ing dalam sause duhur, dan 2 rakaat setelah subuh dan duhur. Maksudnya wa ba'dahu lan 2 rakaat setelahnya duhur, wa ba'da maghrib lan setelahnya sausai maghrib, wa isya dan sesudahnya sholat isya. Jadi ada 10 yang pertama itu ya. Yang pertama rakaat ini 2 rakaat sebelum subuh, itu 1, 2 rakaat kan jadi 2. Wa duhurin dan 2 rakaat sebelum duhur jadi 4 ya. Wa ba'dahu dan 2 rakaat setelahnya duhur jadi 6. Wa ba'da maghrib dan 2 rakaat setelah maghrib jadi 8. Wa isya dan 2 rakaat setelahnya isya jadi 10 gitu. Perlu tinggal ya, qabla 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah sholat maghrib, 2 rakaat setelah sholat isya. Jadi kan 10. Lanjut. Ini kan tadi sudah dibahas tentang sholat sunnah rawatib muakkad, dan sholat sunnah tadi sunnah rawatib sudah dibahas pada sebelumnya juga. Ini kita lanjut pada sholat sunnah yang lain. Jadi sholat sunnah yang lain itu sholat sunnah witir. Kita bahas dengan sholat sunnah witir ya. Ini dilanjutkan witrun. Witrun ini lanjutannya pada sholat sunnah rawatib, habis itu sholat sunnah witir. Witrun dan den sunatake apa witrun, sholat sunnah witir, wa yusannu lan den sunatake ai sholatuhu, sholat sunnah witir ba'da isya, setelahnya isya, sausai isya. Li khobarin krono hadis rupane al witru hakun ala kulli muslimin. Al witru utawi salat witir iku hakun, dadi hak ala kulli muslimin ing atase sekabehane wong muslim. Wa utawi witir iku afdalu, le utama min jamil rawatib, saking sekabehane salat rawatib. Lil khilafi fi wujubihi. Karena apa? Karena ada anane khilaf, perbedaan fi wujubi yang dalam wujube witir. Jadi disunahkan sholat sunnah witir itu setelah isya, karena ada hadis tadi al witru hakun ala kulli muslimin. Sedangkan witir itu afdalu min jamil rawatib. Witir itu lebih utamanya semua sholat sunnah rawatib. Jadi dikatakan lebih utama itu berarti
keunggulan dari segi pahalanya itu lebih besar, keunggulan dari segi keutamanya itu lebih besar dari sholat sunnah. Kenapa? Karena adanya perbedaan ulama lil khilafi fi wujubi. Karena ada perbedaan ulama tentang kewajiban melaksanakan sholat witir. Karena ada yang mengatakan sholat witir itu wajib. Kalau mazhab Syafi'iyah kan mengatakan kalau witir itu sunnah. Ada ulama yang mengatakan witir itu wajib. Waqaluhu, ini bilangan rakaatnya witir. Waqalu utawi luwih sithike bilangane witir itu rakaatnya witir iku rakaatun sak rakaat. Waqaluhu iku rakaatun sak rakaat. Wa ilam yataqaddamha, senajan ora dadi dingin ing rakaat. Ini baliknya ke ya ing rakaat apa naflun salat sunat nafil min sunatil isya au ghoriha. Jadi sedikitnya witir itu ada satu rakaat meskipun tidak mendahulukan. Jadi rakaat witir itu satu rakaat itu sholat sunnah witir itu meskipun tidak mendahulukan dari sunat isya. Umpama gini, kan setelah sholat isya itu kan ada sholat sunnah ba'da isya kan, atau dia melakukan sholat sunnah mutlak dan sebagainya. Itu meskipun dia nggak mendahulukan sholat sunnah ba'da isya, itu bisa dia melakukan sholat sunnah witir satu rakaat tersebut bisa. Kan dijelaskannya walam yataqaddam naflun min sunatil isya au ghairiha. Jadi meskipun dia tidak melakukan sholat sunnah ba'da isya dulu, dia langsung sholat sunnah witir satu rakaat atau 3 rakaat, itu tetap diperbolehkan, tetap bisa, tetap dapatkan pahala sunannya. Qala fil majmu' tahu yang dalam kitab majmu' wadnal kamali salasun, sedikitnya luwe andep-andepe sempurna iku salasun telu rakaat. Jadi lebih sedikitnya kesempurnaan sholat witir itu ada 3 rakaat. Wakmalu minhu khamsun, wakmalu utawi luwe sempurnane sholat minhu saking witir bisa minhu saking witir iku khamsun 5. Jadi lebih sempurnanya witir itu ada 5 kan, 3 itu lebih sedikitnya kesempurnaan itu 3, terus lebih sempurnanya itu ada 5. Fasabun lan ngomong nuli 7, kemudian 7, fatisun kemudian 9. Dan sedikitnya witir ada berapa ini dijelaskan. Waksaruhu lan luwe akene witir iku ihda asyarah iku 11 rakaat. Jadi paling banyaknya sholat sunnah witir itu ada 11 rakaat. Lanjut. Waksaru ihda asyarah rakaatan. Apane rakaatan nih? Rakaat 11 rakaat itu paling banyaknya sholat sunnah witir. Fala yajuzu dan ora wenang apa ziyadatu nambahi alih ngatasé ihda asyara min niyatil witri, kalau niat witir, dan tidak diperbolehkan menambahkan dari 11 rakaat itu. Jadi 12 11 jadi 13 nggak boleh. Paling maksimalnya itu 11, nggak boleh menambahkan dengan niat witir. Wa inama yuf'alu al-witru autaron. Walau ahrama bil witri walam yanwi adadan soha. Saya langsung aja ya biar cepet. Kalau usah dimananin bahasa Jawa, langsung pakai bahasa Indonesia, langsung saya jelaskan gitu ya. Wa inama yuf'alu al-witru autaron.
witir itu dilakukan secara ganjil. Walau ahrama bil witri walam yanwi adadan soha. Ketika ada seseorang yang takbiratul ihram dan dia itu tidak meniatin bilangan rakaat, itu tetap sah. Dia nggak niat 1 rakaat 3 rakaat, dia sudah takbir. Dia takbir untuk melakukan sholat sunnah. Dia niat untuk melakukan sholat sunnah witir, hasil itu takbir. Dia nggak niat berapa rakaat, tetap sah. Dia bisa melakukan 1 rakaat atau dia bisa melakukan 3 rakaat, bisa. Waktu soro alama sya'a minhu alal aujah. Qala syekhuna waktu soro alama sya'a minhu ala aujah. Jadi ketika dia tidak niat bilangan rakaat, dia boleh meringkas dari perkara yang maksudnya dari sholat sunnah witir itu bisa meringkas, bisa jadi 1 rakaat atau 3 rakaat, terserah. 1 rakaat 1 salaman atau 3 rakaat 1 salaman juga bisa. Ketika dia tidak niat bilangan rakaat pada sholat sunnah witir, dia bisa menghendaki berapa yang ingin dia lakukan. Alul aujad terhadap unggul yang kolnya ulama yang lebih unggul. Qala syekhuna tahu sapa syekhuna wa ka'anna bahsa ba'dihim ilhaqahu binafli al mutlaq min anna lahu ida nawa adadan ayyazida wayung kos ayyazida wayung kosa wayung kiso wayang kiso tawahamahu min dalika. Dan pembahasannya wa ka'anna bahsa ba'dihim ilhaqahu bin nafli, dan sesungguhnya pembahasannya sebagian ulama terhadap ilhaqahu terhadap menemukannya terhadap menyamakan dengan sholat sunnah mutlak min anna lahu idanawa adadan ayyazida wayung kisoh tawahamahu min dalika. Ada sebagian ulama yang ada yang mengatakan, pembahasan ulama itu ada yang mengatakan menyamakan sholat sunnah mutlak dengan sholat sunnah witir. Kalau sholat sunnah mutlak kan dia kan nggak niat nggak niat berapa rakaat kan bisa. Atau dia sholat sunnah mutlak dia niat ada bilangan rakaat, itu menambah, kalau disamakan menambah atau mengurangi itu kan terserah dia. Itu tawahamahu, itu orang tersebut salah pemahaman. Jadi nggak bisa sholat sunnah witir ketika dia niat 2-3 rakaat dia menambah atau mengurangi, itu nggak boleh. Kalau sudah niat loh, maksudnya kalau dia sudah niat sholat sunnah witir dia menambah atau mengurangi nggak boleh. Kalau dia niat 3 rakaat ya 3 rakaat, kalau dia niat 1 rakaat ya 1 rakaat. Jadi nggak boleh dia ketika dia takbiratul ihram dia niat 1 rakaat dia menambahkan dengan 3 rakaat, dia melakukannya dengan 3 rakaat, itu nggak boleh langsung. Wawa golatun sorihun, hal tersebut yang persepsi kalau dia sudah niat dia sudah niat 1 rakaat atau 3 sholat sunnah witir, dia dia melakukan dia niat 1 rakaat dia melakukan 3 rakaat, itu hal yang sangat salah, yang sangat jelas salahnya. Waqalu inna fi kalami Ghazali an Fauroni ma yukhadu minhu dalika wahmun aidon. Dan dijelaskan juga waqalu dawune ini ada penjelasan juga
inna fi kalami ini kan perkataannya ba'duhu, sebagian ulama mengatakan inna fi kalamil Ghazali anil Fawroni ma yukhadu minhu dalika wahmun aidon. Inna fi kalamil Ghazali teman sunnah dalam kalamil Ghazali anil Fawroni saking dinukil saking Imam Fawroni ma ana perkara yukhadu kang denalak minhu saking ma apa dalika mengkono ayazida wa yungkosu iku wahmun kang luput aidon halimali. Jadi dari perkataannya Imam Ghazali yang dinukil dari Imam Fawroni yang mengatakan boleh menambah dan mengurangi ketika dia sudah niat bilangan rakaat witir itu merupakan hal yang luput dan yang salah. Tidak pernah mengatakan Imam Ghazali dinukil Imam Fawroni itu nggak pernah mengatakan seperti itu. Itu cuma kalangan orang tertentu yang mengatakan membuat cerita atau berkata-kata bohong, maksudnya berkata yang tidak sesuai dengan perkataan Imam Ghazali. Nggak pernah mengatakan kalau Imam Ghazali itu kalau kalau sudah takbiratul ihram sudah niat 2 rakaat, sudah niat 3 rakaat salat sunnah witir, atau sudah niat 1 rakaat salat sunnah witir dia menambahkan, atau dia niat 1 rakaat dia menambah, setelah niat dia tiba-tiba menambahkan 3 rakaat, itu nggak boleh. Nggak ada perkataannya di Imam Ghazali seperti itu. Kama yulamu minal basit, sebagaimana dijelaskan atau sebenarnya diketahui di dalam kitab basit. Wayajri lanumaku dalika apa mungkin ada muzyada wa naksin fiman yang dalam wong ahroma kang tabiratu ihram sopoman bisunati duhri al arba kalawan salat sunah duhur al arba'ah kalawan 4 rakaat kang 4 rakaat biniyatil wasli kalawan niat nembung fala yajuzu lahu al faslu maka orang menang lahu ketuiman apa al faslu misah bi ayyusallama ya yusallima kelawan nyentok salam sapa wong min rakaat ini saking 2 rakaat wa innawahu senajan niat sapa man ing fasl qabla naksi sebelum nyuto khilafan iman wahama fihi aidon berbeda khilafan berbeda khilafan halaf lima maring wong wahama kang salat cipta fi yang dalam perkara tersebut aidan halimale. Jadi gini, dijelaskan kan di sini kan dijelaskan wa yajri dalika fi man harama bi sunnah dhuhri arba bi niyatil wasl fa yajuzu lahu al faslu bi ayyusal lima mi rakataini wa innahu qabla naksi khilafan iman wa hama fi aidan. Maksudnya gini, jadi nggak boleh kalau sholat sunnah duhur itu kan niat apa dia qabli atau ba'diyah, dia niat 4 rakaat, tiba-tiba dia melakukan 2 rakaat. Dia melakukan 4 rakaat, tiba-tiba dia melakukan 2 rakaat, dia niat 4 rakaat, tiba-tiba dia melakukan 2 rakaat langsung. Dia niat untuk melakukan 4 rakaat 1 salaman. Jadi dia niat salat memusolli sunnatal qabla dhuhri arba rakaatin, salat sunnatal qabla dhuhri arba rakaatin lillahi ta'ala Muhammadiyah dia 4 rakaat. Tiba-tiba dia melakukannya dengan 2 rakaat, itu tidak boleh. Ya kalau dia niat 4 rakaat ya harus 4 rakaat. Kalau istilahnya itu ada qaul yang mengatakan boleh, itu tidak benar. Ya benar. Jadi yang benar itu kalau dia niat 4 rakaat ya niatnya ya 4 rakaat gitu. Lanjut. Indah wa yajuzu liman zada ala rakaatin wa yajuzu lan wenang liman kedhe wong zada kang nambah sapa wong ala rakaatin kalau ing atase 1 rakaat apa al faslu misah baina kulli rakaatin bisalam dengan salam.
baina kulli rakaataini ing dalam antarane saben-saben rong rakaat bisalami kalawan salam. Dan diperbolehkan bagi seorang bisa menambah atas rakaat yang menambah rakaat bisa misah setiap 2 rakaat dengan salam. Jadi boleh kalau orang melakukan 2 rakaat itu boleh. Salat sunnah 2 rakaat bisa jadi salat sunnah witir kan dia dilakukan 1 rakaat dulu, dia melakukan 1 rakaat nambah dari 1 rakaat ya kan. Wa yusul liman zada ala rakaatin, dia menambah dari momen dia melakukan 1 rakaat, dia mau menambahnya jadi 3 itu boleh. Jadi dia melakukan 2 rakaat dulu, terakhir 1 rakaat bisa. Atau dia melakukan 1 rakaat dulu, 2 rakaat bisa. Terserah mau 2 rakaat dulu, habis itu 2 rakaat, mau 5 rakaat ya 2 rakaat baru terakhir 1 rakaat juga bisa. Atau dia melakukan 1 rakaat dulu, habis itu 2 rakaat juga bisa. Lanjut. Wa huwa afdalu minal wasli. Jadi hal tersebut merupakan lebih utamanya untuk daripada menyambung. Jadi lebih utama melakukan 2 rakaat baru 1 rakaat. Enggak lebih utama seperti itu daripada langsung 3 rakaat gitu, enggak. 2 rakaat lalu 1 rakaat, lalu 1 rakaat itu lebih utama daripada langsung 3 rakaat. Maksudnya seperti itu. Nah, lanjut oleh justru al waslu biak sari min tasyahudain. Lan ora den perbolehkan apa waslu nembung biak luwe utama biak syari kalawan luwe akene min tasyahudain dari 2 tasyahud. Jadi nggak boleh lebih dari 2 tasyahud. Jadi nggak boleh mama 3 rakaat ya. Kalau sholat sunnah witir kan langsung 3 rakaat, dia kan ada 2 tasyahud awal sunnah, itu nggak boleh dia melebihi 2 tasyahud mama dia melakukan 6 rakaat gitu, nggak boleh. Ya tetap 3 rakaat itu langsung. 2 tasyahud itu boleh, nggak boleh lebih dari 2 tasyahud. Maksudnya menyambungnya nggak boleh. Jadi kalau dia melakukan sholat sunnah witir 3 rakaat ya 2 tasyahud, nggak boleh dia langsung melakukan menjadi Muhammadiyah 6 rakaat 3 tasyahud, nggak boleh. Ya tetap seperti hanya sholat itu kan 2 rakaat bisa, 3 rakaat bisa, atau 1 rakaat 2 rakaat dulu baru 1 rakaat juga bisa. Al waslu khilaful ula, utawi nembung nyambung khilaful aula. Khilaf berbeda yang lebih utama, lebih unggul. Jadi lebih baik kan memisah, jadi 2 rakaat 1 rakaat itu daripada langsung melaksanakan 3 rakaat itu kan. Fima ada salas wa fiha makruhun nahyi anhu fi khobar. Jadi lebih utama itu memisah, atau ketika dia melakukannya langsung 3 rakaat fima ada salas, ketika dia melakukannya 3 rakaat langsung, maka hal tersebut dimakruhkan. Ya tetap sah, tetap dapat pahala, tapi dimakruhkan. Jadi dia melakukan 3 rakaat langsung itu tetap sah tapi dimakruhkan. Karena apa? Linnahyi anhu fi khobar, karena ada hadis yang mencegah atau tidak melarang atau mencegah untuk melakukan langsung 3 rakaat fi khobar. Dalam hadis tersebut ini hadisnya, dalam hadis wala tusyabbihu al witra bi sholatil maghrib, kan olah nyerupani sapa sira kabeh al witra yang salat witir bi sholatil maghrib kalawan salat maghrib. Lanjut. Wa yusannu lan den sunatake liman autara bisalasin au yaqra'u fil ula sabih, dan disunahkan bagi seorang yang melakukan witir 3 rakaat, 2 rakaat, 1 rakaat atau 2 rakaat, 2 rakaat dulu 1 rakaat itu ayaqra'a, membaca, orang tersebut sunahkan untuk membaca fil ula dalam rakaat awal sabih isma rabbikal a'la itu, afisaniati dan dalam rakaat kedua al kafirun, qul ya ayyuhal kafirun itu,
Wafis salisah, di dalam rakaat yang ketiga ikhlas, surat ikhlas yaitu qul huwallahu ahad Allahu somad, wal muawwadadain, dan surat muawwadadain ya, kayak qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq itu, sama qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas, itu muawwadadain, dinamakan muawwadadain. Qul a'udzu birabbil falaq sama qul a'udzu birabbin nas itu merupakan surat muawwadadain. Lil itba'i, kalawan lil itba'i krana itba, karena mengikuti Rasulullah. Falau altaro biak sari biak walau altaro biak sari min salasin, ketika orang tersebut witir lebih dari 3, fayusanu lahu dalika fi salasal akhirah infasala amma qablaha. Jika orang tersebut menghendaki witir lebih dari 3, maka disunatkan baginya membaca tadi firula sabis marobikal ala desaninya al kafirun, yang ketika mau al-ikhlas dan muawwadain itu di fisalasatil akhirat, di dalam 3 rakaat tadi. Muhammad yang melakukan 5 rakaat ya, yang melakukan 2 rakaat dulu, habis itu yang 3 rakaatnya, 2 rakaat yang terakhir, 3 rakaat yang terakhir 2 rakaatnya itu yaitu sama 1 rakaatnya itu membaca tadi yang rakaat pertama sabisma, rakaat kedua kafirun, dan rakaat ketiga ikhlas, maksudnya seperti itu. Langsung kita ngambil intinya. Waila falat, tapi kalau dia tidak waila falat kama afta bihal ulkini, kalau dia tidak tidak fasrun, tidak, jadi dia bisa melakukannya tadi yang dijelaskan tadi kan, bisa 2 rakaat, yang kalau lebih dari 5 rakaat kan 3 rakaatnya itu nanti 2 rakaatnya yang rakaat pertama yang terakhir itu membaca surat sapi, dan yang rakaat yang kedua itu membaca kafirun, ketiga itu membaca surat ikhlas. Jadi itu disunahkan. Itu dalam kategori dia itu dalam kategori dia itu melakukannya dalam rakaat yang terakhir, 3 rakaat yang terakhir. Kalau dia melebihi dari 5 rakaat, kalau dia melebihi dari 3 rakaat salat sunnah witirnya, jadi 3 rakaat yang terakhir 5 rakaat itu kan, 3 rakaat yang terakhir itu disunahkan membaca surat tersebut. Lanjut, waliman autaro, yang kedua autaro kang salat witir sapa wong biaksari kelawan luwe akeh min salasen saking telu rakaat apa qiraatul ikhlas fi awwalaihi fusila usolah. Dan bagi seorang yang salat witir lebih dari 3 itu disunahkan disunahkan membaca qiraatul ikhlas fi aulayahi, rakaat awal dari rakaat 2 rakaat awal. Jadi disunahkan dari rakaat awal, kalau lebih dari 3 rakaat yang awal itu disunahkan untuk membaca surat ikhlas. Fusila aw wasola, dipisah ataupun fusila aw wusila, bisa fusila wasol dipisah ataupun disambung. Jadi 3 rakaat kan dipisah ataupun disambung, tetap disunahkan. Rakaat yang awal itu disunahkan untuk membaca surat ikhlas. Wayakula badal witri salasan subhanal malikul kudus, dan membaca setelah witir itu ada 3 bacaan, yaitu subhanal malikul kudus
ada tiga, maksudnya 3 kali bacaan subhanal malikul qudus subhanal malikul qudus subhanal malikul qudus warfa'u sautahu bisalis, dan meninggikan suaranya di dalam bacaan yang ketiga. Jadi subhanal malikul qudus ditinggikan subhanal malikul qudus. Sumayaqulu Allahumma inni a'udzu biridoka min sukhtika wa bi mu'afatika min uqubatika wa bika minka la uhsi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsik. Jadi sunnah tadi bacaan itu, setelah baca itu langsung baca juga Allahumma inni a'udzu biridoka min sukhtika wa bi mu'afatika min uqubatika wa bika minka la uhsi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsik. Itu sunnah membaca itu salat sunnah witir. Waktu witri kata tarawih, waktu witir sama dengan tarawih. Baina sholatul isya, di antara sholat isya, walau ba'dal maghrib fi jamin takdim, meskipun setelahnya maghrib dalam jamak takdim. Ketika orang melakukan jamak takdim kan dia kan menggabungkan kan sholat sunnah, maksudnya sholat fardu maghrib sama sholat fardu isya itu kan dilakukan pada maghrib kan, pada waktu maghrib. Kalau jamak takdim itu tetap waktunya witir itu nggak boleh dilakukan setelah sholat isya ketika jamak takdim. Jadi sholat fardu takdim, sholat fardu dengan jamak takdim bagi orang musafir yang dilakukan pada waktu maghrib itu nggak bisa dia langsung melaksanakan sholat witir, nggak boleh, harus menunggu isya dulu baru dia bisa melakukan sholat sunnah witir. Waktu il-fajri, dan diantara terbitnya fajar, jadi waktunya witir itu sama setelahnya sholat isya, sama kayak tarawih kan, setelah sholat isya atau sebelumnya tulul fajar, terbitnya fajar. Lanjut, wal kharaja al waktu lam yajuz qada'uha qabla isya kal rawatib al ba'diyah. Wal kharaja lan namun metu apal waktu lam yajuz mengko ora wenang apa qada'uha ngodoi witir qabla isya sebelumnya isya kal rawatib kaya rawatib al ba'diyah. Apabila keluar waktunya, waktu ya tidak boleh. Kalau waktu itu sudah selesai, maksudnya sudah tulul fajri, itu nggak boleh mengkodoknya. Maksudnya gini, ketika udah masuk waktu lah, ketika masuk waktu mama sholat kan udah masuk waktu isya kan ya, itu wal khurajal waktu lam yajuz qadauha qabla isya karawatib al ba'diyah. Ketika sudah masuk waktu isya, dalam doa itu nggak boleh mengkodoknya. Jadi dia sebelum melaksanakan sholat fardu isya dia tiba-tiba dia melakukan witir, itu nggak boleh melakukannya tersebut. Kalau beda kalau jadi nggak boleh kan, walau kharajal waktu lam yajuz qadauha qabla isya karawati ba'diyah. Jadi nggak boleh ketika keluar waktu, maksudnya keluar waktu ketika tulul fajar dan sebagainya, itu sholat witir di qada itu nggak boleh. Khilafan lima rajahu ba'duhum. Berarti di sini pembahasan gini. Wal kharajal waktu, la kharajal matu apa waktu lam yajuz ora wenang apa qadauha. Ngodoi witir qabla isya, sebelum isya, kalau rawatib berbeda. Jadi enggak boleh melakukan, maksudnya gini, tidak boleh melakukan sholat witir sebelum melakukan sholat fardu isya. Jadi harus melakukan sholat fardu isya dulu baru melakukan witir.
khilafan lima rojahu badung, ada khilaf juga terhadap pendapatnya ulama yang memberikan yang merojah dan mentasihkan pendapat tersebut. Jadi ada ulama yang mengatakan khilaf di sini kan kalau dia sebelum sholat isya, yang penting masuk waktu isya kan dia bisa melakukan sholat witir. Tapi nggak boleh meskipun sudah masuk waktu isya, tetap harus sholat isya dulu baru witir. Kalau bana butlanu isya'ihi pada fil witri wa tarawih waqa'a naflan mutlakon. Ketika nyata batal sholat isya, ketika dia nyata dia setelah memanggap lah dia sholat fardu isya, habis sholat fardu isya dia melakukan witir atau melakukan tarawih. Tiba-tiba dia ingat setelah melakukan sholat fardu isya, witir atau tarawih, dia ingat, oh saya belum wudu, saya belum wudu kan, ingat saya belum wudu ternyata. Oh, itu maka sholat sunnah witirnya, sholat sunnah tarawihnya menjadi naflun mutlak, sholat sunnah mutlak. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari pembahasan sholat sunnah witir. So kita lanjut lagi pada pertemuan berikutnya sholat sunnah yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.